Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggoro Putro. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang pertama yaitu sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah. Arti hijrah yaitu meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan dan pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Sedangkan tujuan hijrah yaitu menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Lalu, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah, serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Materi dakwah di Madinah selain 89 surah yang turun di Mekah, juga 25 surah yang turun di Madinah. Isi materi surah yang turun di Madinah, masalah sosial kemasyarakatan. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk membela diri, menjamin kelancaran dakwah, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Yang selanjutnya yaitu dakwah Islamiyah keluar Jazirah Arabia. Heraklius, Kaisar Romawi Timur, melalui utusan Rasulullah SAW yang bernama Dihijah bin Khalifah. Tetapi Heraklius tidak menerima seruan tersebut karena tidak mendapat restu dari para pembesar dan pendeta Romawi. Muhaikos, gubernur Romawi di Mesir, melalui utusan Rasulullah SAW yang bernama Hatib. Muhaikos tidak mau menerima seruan tersebut dan mengirim hadiah-hadiah berupa budak wanita, keledai, pakaian, dan kuda. Sahinsah, kaisar yang sombong dan lalim. Surat dari Rasulullah SAW dirobek-robeknya, dan beberapa raja yang lain. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama, berdakwah dimulai diri sendiri. Kedua, cara atau metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl 125. Yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Yang keempat, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Yang selanjutnya yaitu usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam. 1. Membangun masjid. Fungsi masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Sarana ibadah khususnya salat 5 waktu dan Jumat. Tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam, tentang pertemuan untuk menjalin persaudaraan. Sarana sosial. Yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harits, Abu Bakar dengan Qarizah bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Umar bin Khattab dengan Isban bin Malik al-Khazraji, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi bin. Yang ketiga yaitu perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam.
Sedangkan yang keempat meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Selanjutnya yaitu Piagam Madinah. Setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dan bidang moral dan material. Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menyimak dan memberi kami yang terbaik. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Mohon maaf dan berilah kami komentar dan saran, dan berilah kami pertanyaan untuk lebih mendalam lagi dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.